ulasan mengenai channel YouTube yang berjenis seperti vlogger seperti Pak Yusri. Saya mempunyai beberapa poin, Pak. Mungkin penilaian dari saya selama ini kan saya juga mengikuti yang jenis-jenis vlogger tentang biasanya termasuk tentang alam, sejarah, dan intinya kalau ngevlog itu kan yang dicari itu kan suasana dan tempat yang dituju itu, Pak. Menurut saya gitu. Jadi saya lebih enjoy menikmati jenis vlogger itu seperti channel HM Adventure atau kalau tidak salah itu yang ada video yang 3 bulan yang lalu itu tentang itu makam Recapendong itu di Tulungagung. Itu ada perbandingan di sana dengan YouTuber lain. Di situ yang itu baru 3 bulan sudah viewernya itu sudah berapa ribu gitu, Pak. Padahal baru 3 bulan. Dibanding yang sudah 2 tahun itu ternyata kalah gitu. Ternyata ada poin-poinnya lah. Memang saya lebih sering ke channel tersebut karena dulu saya juga banyak ngikuti tentang waktu sering ke naik gunung sebagian itu kan. Itu vloggernya rata-rata ke tempat yang dikeramatkan gitu, Pak. Memang temanya ya. Kalau seperti punya Pak Yusri kan begini, saya nilai sama. Pertama itu pasti dibuka dengan ada video seperti membuka cuplikan gitu, Pak ya. Tapi yang menarik diberi suatu keterangan yang bikin penasaran gitu. Cuma beberapa menit lah ya, seperti kalau podcast itu juga gitu. Saya itu pertamanya pasti dikasih kisi-kisi seperti itu, Pak. Jadi baru buka itu bukan langsung resmi pembukaan di video tersebut tapi dikasih kisi-kisi agar kita itu semakin langsung terus muter gitu. Jadi semakin penasaran, tapi cuma sebentar aja. Setelah itu seperti punya Pak Yusri juga ada perjalanannya, mungkin pakai GoPro kayak Pak Yusri. Jalannya itu ada videonya dengan editan dikasih background juga musik yang sesuai gitu ya, dengan narasi sendiri yang edisi sendiri menuju ke lokasi gitu, Pak. Itu habis kisi-kisi langsung keduanya itu pasti jalan arah ke lokasi, ke tempat yang dituju itu dengan background yang sudah diedit gitu. Itu menurut saya biasanya seperti itu yang menurut saya menarik memang. Jadi setelah penasaran langsung berjalan. Nah, ketika itu ini sangat baru ini dibuka, Pak. Baru sesi ketiga ini dibuka. Rata-rata itu yang saya suka itu dari HM Adventure itu pembukaan channelnya itu langsung baru kita tahu siapa youtubernya, baru selfie gitu, Pak, wajahnya yang punya channel itu baru kelihatan. Itu menurut saya memang ada poinnya gitu loh. Oh, langsung baru ini realnya gitu, Pak. Dirinya di lokasi habis perjalanan, Pak ya. Ini bukan langsung ke tempat lokasinya, pasti ada jarak, mungkin pintu masuknya baru dibuka dengan selfie sambil dibuka karena inilah langsung kita mulai gitu, Pak, petualangannya. Nah, menurut saya kan banyak yang youtuber yang terlalu banyak basa-basi itu, Pak. Biasanya setelah membuka gitu ya, Pak ya, banyak basa-basi, Pak. Banyak basa-basi ini syarat ini. Biasanya Pak kayak mendoakan setelah jangan lupa supaya gitu, saya doakan kesehatannya begini, rezekinya lancar gitu. Itu menurut saya itu basa-basi busuk itu, Pak. Ini
basa-basi ini suka menunjukkan itu banyak pak yang pakai itu, tapi saya nggak begitu suka itu, soalnya itu bener-bener nggak masuk menurut saya. Kalau seperti Pak Yusri kan punya apa, memang karakternya Pak Yusri memang harus gitu, memang apa sangat syairnya itu maksudnya kata-katanya sangat luar biasa pak. Gak semua orang bisa begitu, itu poin-poinnya itu Pak Yusri memberikan itu sangat itu pembukaan itu dikasih puisi-puisi itu pak, masuk daripada mendoakan yang basa-basi itu pak. Baru muncul wajahnya setelah itu pak, yang menuju ke lokasi sesuai dengan apa, ke tempat yang sesuai dengan judulnya pak ya, misalnya makam yang tercopendung misalnya, atau persalinan lah. Nah, menurut saya memang itu langsung real, saya lebih suka kamera ke arah perjalanan menuju ke situ, misalnya mendaki gunung, karena bisa mewakili pak, realnya itu mewakili mulai apa, serasa yang menonton itu merasakan lelahnya, suasananya, tanaman dan pemandangannya itu terwakili pak. Jadi saya nggak suka kalau terlalu banyak diedit itu, kalau apa perjalanan gitu pak ya, ke vlog-vlog seperti alam gitu pak ya. Ya mungkin dari estetika mungkin lebih masuk pak di edit kasih musik gini-gini, tapi kalau seperti saya karakternya saya suka yang real, jadi mewakili yang tidak bisa ke sana gitu ya. Itu menurut saya suka yang realnya, sampai nafasnya terdengar gitu pak, ngongsong apa sampai jatuh gitu, itu keren menurut saya. Dan tantangannya memang apa ya, lelah fisiknya, suasana, cuaca, dimensi, keindahan alamnya itu sudah terwakili di situ pak kalau real itu menurut saya. Itu kan langsung kamera fokus terus pak ke alam menuju itu, sambil memberikan keterangan sesuai dengan apa yang sudah di apa, keterangan yang resmi itu pak ya, yang sudah dikumpulkan lah, sambil kita perjalanan sambil memberikan keterangan mulai dari keterangan perjalanannya ke situ, suasananya, sampai keterangan tentang tempat yang akan dituju, konon makam ini begini lah, ini caranya juga itu. Nah, selain itu sambil memberikan keterangan lokasi dan detail bangunan, sampai mungkin ada yang patung rusak lah, itu enggak apa-apa, mungkin mewakili apa ya, keingintahuan itu, ada mungkin sesuatu yang mungkin mangkok apa, atau sesuatu yang sajen atau apa yang mungkin ini untuk apa sih, sama-sama penasarannya. Nah, gitu. Baru nanti kan untuk menambah apa menjawab penasaran itu, kita kalau ada orangnya mungkin kita bisa mewawancara mungkin juru kunci atau warga sekitar yang mungkin lebih meyakinkan tahu sejarahnya gitu pak. Itu masih pak, menurut saya itu lebih fokus langsung ke target aja, maksudnya gini, nanti setelah ke target lokasinya, maksudnya makam ya, saya kalau menurut saya pak, mohon maaf sebelumnya, sebisa mungkin itu menurut saya kalau untuk makam ya, saya penasaran bagaimana nisannya, kalau bisa ya, tanggal di situ tulis apa, bahasa pakai Arab atau matinya kapan, gitu-gitu, detail dari target itu menurut saya sangat penting, menurut saya detailnya itu sebisa mungkin, kalau bisa, kalau mungkin ada makam tertentu yang agak ditutup itu ya sebisa mungkin, kalau bisa sedetail mungkin. Memang itu yang bikin penasaran kan pak, jadi nggak dari jarak jauh sekilas saja, lebih akhirnya membahas yang lain nggak penting juga gitu, karena memang kita ingin tahu dari target tersebut, bangunan atau makam tersebut sebisa mungkin. Baru nanti ada orang di situ atau gimana, kita kembali keterangan di situ untuk semakin memberi gambaran yang lebih detail gitu, pak. Lalu sampai ke situ itu masih kamera tetap ke pak ya, selain ke lokasi ya ke narasumber, baru closingnya pak. Menurut saya baru ini muncul lagi closingnya. Nah, closingnya setelah begini begitu, lelah begini begitu, akhirnya kita berikan kesimpulan mengenai tempat tersebut dengan apa ya,
Ya, biasanya setelah mengikuti Twitter, oh ternyata seperti ini menurut Pak ini. Jadi kita itu lengkap, Pak, merasakannya seolah itu menunya lengkap lah menurut saya. Enggak terlalu banyak basa-basi itu. Kesimpulan langsung seperti biasanya itu diingatkan subscribe gitu, baru salam gitu Pak. Tapi memang ini Pak, kalau menurut Pak Yusuf kan di akhir video kan pasti dikasih keterangan apa, kameramen narasumber gitu itu. Memang ini kelemahannya yang HMR Venture itu nggak pakai penutup gitu. Memang bener-bener dilakukan sendiri atau enggak, kebanyakan menurut saya sih dilakukan bener-bener sendiri Pak, solo. Ya gitu menurut saya itu kerennya itu seperti itu ya. Pak, mungkin karakternya itu seperti saya, jadi penasaran langsung apa adanya gitu Pak, bener-bener real gitu loh, cara ngomongnya segala sesuatunya. Menurut saya yang jenis vlogger saya suka yang itu gitu. Ya begitulah urusan saya. Nanti untuk jenis-jenis yang podcast saya pelajari jenis-jenis video yang untuk mungkin kayak kegiatan itu nanti juga sudah saya pelajari bagaimana apa yang resmi gitu, yang tapi menarik gitu Pak, jadi nggak kaku gitu. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum.